So what is the XRP ledger and how does it operate? The XRP ledger, or XRPL, is a decentralized, permissionless, open source blockchain that anybody can contribute to, develop on, and transact on. Ripple actually goes back to '04. So kind of seed of it was a project called the Ripple Project, which was created by this really smart engineer up in Canada, Ryan Fugger, who had this idea of creating a person-to-person exchange of kind of credits, personal credits or IOUs, which effectively you could always argue credit and currencies. You can almost argue everybody has their own currency and their credit. Hai, kembali lagi di channel Living Together. Bagaimana kabar kalian? Saya harap baik. Kalau sebelumnya kita telah membahas banyak mengenai teknologi blockchain dan kriptografi, bagaimana penerapannya secara sederhana, kita juga telah membahas mengenai Vitalik Buterin dan serta teknologi blockchain Ethereum yang diciptakannya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas teknologi blockchain lain, yaitu Ripple atau XRP. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ripple? Saya rasa teman-teman semua sudah kenal ya dengan teknologi blockchain yang satu ini. Khususnya yang paling tidak tahulah mengenai cryptocurrency, saya yakin juga sudah tahu mengenai teknologi ini. Ya kan, sempat ramai juga ya baru-baru ini akhirnya gugatan Ripple dicabut sejak digugat pada tahun 2020 oleh SEC. Well, maka dari itu di video kali ini kita akan membahas bagaimana teknologi ini bisa tercipta serta sepak terjangnya hingga saat ini. Oke, kalau kita berbicara mengenai awal mula Ripple, sebenarnya konsep teknologi Ripple ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Bitcoin yang menjadi pelopor teknologi blockchain itu ada. Jadi singkat cerita, pada tahun 2004, ada seorang developer asal Kanada bernama Ryan Fugger yang saat itu sedang mengembangkan sistem jaringan pembayaran peer-to-peer yang memungkinkan individu dan komunitas untuk mengirim serta menerima kredit tanpa perlu perantara seperti bank yang dinamakan dengan Ripple Pay. Sekilas konsep peer-to-peer ini mirip dengan yang ada pada Bitcoin. Namun sebenarnya Ripple Pay sangatlah berbeda dengan teknologi blockchain yang kita kenal saat ini. Karena Ripple Pay sendiri belum mengadopsi konsep blockchain ataupun kriptografi. Jaringan ini masih sepenuhnya mengandalkan konsep kepercayaan antar sesama pengguna dan tidak adanya mekanisme konsensus di dalamnya seperti mining ataupun validasi. Bitcoin without mining. Ini adalah sebuah judul topik diskusi yang dibahas oleh Jed McCaleb, salah satu pendiri Ripple bersama para anggota komunitas forum Bitcoin Talk. Singkatnya, pada tahun 2011 Jed McCaleb memulai sebuah diskusi di forum Bitcoin Talk dengan judul Bitcoin without mining. Well, topik ini membahas ide menciptakan sistem transaksi digital yang terdesentralisasi, tetapi tanpa menggunakan mekanisme mining seperti halnya Bitcoin. McCaleb melihat kelemahan besar dalam sistem Bitcoin seperti boros energi, tidak efisien, transaksi yang lambat, serta skalabilitas yang terbatas. Berbagai respon dari anggota komunitas bermunculan. Ada yang setuju mengingat Bitcoin yang tidak efisiensi dan memang boros energi, tapi ada juga yang menolaknya karena tanpa mekanisme proof of work dikhawatirkan sistem akan bisa lebih rentan terhadap serangan seperti double spending. Arthur Brito dan David Schwartz, dua ahli kriptografi yang tertarik dengan gagasan McCaleb, langsung menunjukkan minatnya dengan mengusulkan sistem alternatif, diantaranya menghilangkan mining dan menggantinya dengan sistem konsensus berbasis validator, dan menciptakan ledger yang dapat diperbarui tanpa harus melakukan proof of work. Gagasan awal berlanjut kepada pengembangan awal teknologi. Nah, pada masa ini masih belum ada ya yang namanya Ripple yang kita kenal saat ini.
Baru sekitar tahun 2011, Jed McCaleb yang sebelumnya mendirikan Mt. Gox mulai melakukan pengembangan, dan pada awal 2012, David Schwartz dan Arthur Brito bergabung ke dalam proyek tersebut. Mereka menyempurnakan ide Ledger Consensus dan mulai membangun prototype sistem yang nantinya menjadi XRP Ledger atau XRPL. Mei 2012, Chris Larsen, seorang pebisnis asal San Francisco, California, Amerika Serikat, bergabung ke dalam proyek mereka dan langsung membantu membujuk Ryan Fugger untuk menyerahkan proyek Ripple Pay miliknya ke mereka. Dengan pengambil alihan Ripple Pay, mereka mendapatkan nama Ripple dan komunitas pengguna Ripple Pay, menjadikan proyek mereka dikenal banyak orang. September 2012, mereka akhirnya mendirikan OpenCoin tidak lama setelah Chris Larsen bergabung dengan proyek. Dengan berdirinya OpenCoin, Chris Larsen menjadi CEO, McCaleb sebagai co-founder dan CTO, David Schwartz sebagai CCO atau Chief Cryptography Officer, dan Arthur Brito sebagai advisor. Dan pada tahun 2013, OpenCoin berganti nama menjadi Ripple Labs. Hal ini dapat dilihat dari beberapa publikasi media sekitar Mei hingga Oktober tahun itu yang mulai menyebut mereka sebagai Ripple Labs. Di arsip web ripple.com contohnya, perubahan nama juga mulai terlihat pada pertengahan hingga akhir 2013. Tentu perubahan ini memiliki berbagai alasan, seperti yang pertama, fokus utama perusahaan yang mengembangkan teknologi Ripple, bukan menciptakan koin baru. Yang kedua, nama Ripple sudah digunakan untuk menyebut protokol dan produk utama. Dan yang ketiga adalah Ripple ingin membangun citra sebagai perusahaan teknologi yang profesional, bukan proyek kripto spekulatif. Tidak lama setelah rebranding dilakukan, Ripple Labs mulai menarik perhatian dunia keuangan. Mereka mengembangkan dan merilis produk utama untuk institusi seperti Xcurrent, Xrapid, dan Xvia. Diketahui beberapa bank mulai uji coba teknologi Ripple seperti Fider Bank di Jerman dan Cross River Bank di Amerika Serikat. Sekitar tahun 2015-an, akhirnya Ripple Labs mengganti lagi nama mereka menjadi Ripple dengan tujuan menyederhanakan brand, memperkuat identitas sebagai penyedia solusi infrastruktur pembayaran global, serta mencerminkan bahwasannya mereka sudah bukan lagi laboratorium riset, tapi perusahaan teknologi global dengan klien nyata. Produk-produk Ripple kemudian disatukan di bawah satu jaringan bernama RippleNet yang mengintegrasikan sistem pembayaran cepat lintas negara berbasis teknologi Ledger dan XRP. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah Ripple bukan sekedar aset kripto biasa. Ia adalah solusi nyata untuk masalah klasik dalam sistem keuangan global yang lambat, mahal, dan tidak efisien. Dengan teknologi RippleNet dan XRP Ledger, Ripple menawarkan alternatif yang cepat, murah, dan scalable untuk transfer lintas negara. XRP sebagai token bukan hanya alat tukar, tapi juga jembatan likuiditas yang memudahkan pertukaran antar mata uang. Tanpa proses mining, Ripple juga lebih ramah lingkungan dibandingkan Bitcoin atau Ethereum. Walaupun SEC berulang kali menggugat Ripple, namun sekarang semua gugatan hukum dari SEC telah diselesaikan. Ripple punya ruang lebih luas untuk berkembang dan berinovasi tanpa bayang-bayang regulasi. Ripple telah membuka jalan untuk masa depan sistem keuangan global yang lebih efisien, dan mungkin XRP jadi salah satu kunci pentingnya untuk sekarang dan masa depan.